varian terbaru dari es teh Indonesia. Ada krim brulee series siap menyambut buka puasa di bulan Ramadan kali ini. Penasaran? Ikutin terus. Cuan bos! Wih, ada Kak Jenita Janet nih bos. Dari entertain menjadi entrepreneur nih judulnya. Kak Janet sepertinya sekarang lebih fokus menjadi seorang entrepreneur di dunia F&B nih bos. Doi menawarkan es teh kekinian dengan berbagai macam varian bos. Alhamdulillah pada saat itu Janet setelah menikah, kenal dengan suami, diperkenalkanlah dengan es teh Indonesia. Akhirnya Janet bergabung karena sangat tertarik dengan produknya. Nyemplung di dunia usaha F&B harus punya strategi tepat untuk menarik pelanggan bos. Sudah jadi rahasia umum, kualitas rasa jadi faktor penting untuk selalu dijaga. Semurah-murahnya produk gitu ya, orang mungkin bisa akan kembali datang untuk membeli produk tersebut. Tapi kalau misalnya produknya enak, nggak usah dengan banyak gimmick, nggak usah dengan banyak harga apa gimana gitu, promo yang terlalu gimana, orang pasti akan kembali lagi. Jadi benar produk itu, kualitas produk dan rasa itu pasti yang akan mereka kembali lagi. Gak cuma ngurusin di balik meja aja, Kak Janet juga belajar bagaimana meracik minuman es teh yang dipesan oleh setiap pelanggan tuh. Begitu kan bulan Ramadan, wah jangan sampai kita kehilangan momen ini, jangankan yang customer baru gitu. Yang kita kelola, yang kita maintain adalah loyal customer kita. Karena itu loyal customer itu kan yang nggak bisa dibohongin dan mungkin mereka lebih percaya sama apa yang mereka rasain daripada apa yang mereka lihat dan mereka dengar gitu. Usut punya usut, Kak Janet ini memang sudah punya jiwa entrepreneur sedari masih aktif berkecimpung di dunia entertain loh bos. Setelah di-reject di salah satu duo, Janet sempat pulang ke Bandung, kembali ke kampung halaman, berjualan menu bukaan. Disitulah mungkin jiwa bisnisnya tuh datang gitu ketika kita bisa nge-set sesuatu yang enak dengan harga yang murah, kemudian orang bisa repeat order. Itu tuh kepuasannya luar biasa. Walaupun mungkin sebenarnya untungnya mah, cuannya mah mungkin nggak gede-gede amat, tapi dari situ orang Janet bisa kayak keasah. Oh ternyata memang berjualan dengan berbisnis itu sangat berbeda sekali. Assalamualaikum tim, Masya Allah. Lagi pada sibuk ngobrol apa nih? Kita bikin Ya. Wih, kalau saat itu lagi di puncak-puncaknya berkecimpung di dunia entertain, ternyata Kak Janet sudah menanamkan jiwa entrepreneurnya tuh bos. Walau begitu, Kak Janet tidak benar-benar meninggalkan dunia entertain sepenuhnya kok. Ya qadarullah ya, kadang kita nggak tahu waktu yang kita punya spare waktu luang, kita menganggap itu suatu aduh ya kita kayaknya jadi useless, jobless dan segala macam. Tapi ternyata itu adalah ruang di mana kita tuh dikasih waktu sama Allah untuk berpikir. Jana tuh pengen punya revenue pendapatan gitu ya. Keran-keran pendapatan dari mana aja. Jadi jangan berpikir kalau dari entertain aja itu benar-benar kayak wah nggak bisa, banyak faktor yang ketika misalnya Janet nanti udah usia bertambah ataupun makin banyak saingannya, nggak mungkin si uang hasil nyanyi ini kalau nggak Janet maintain, nggak Janet manage untuk sesuatu yang bisa menghasilkan cash flow setiap hari gitu. Nah, dari sini kita belajar bos, harus tetap konsisten dalam menyajikan produk yang ditawarkan ke konsumen nih. Kira-kira boleh di-spill nggak nih Kak Janet? Berapa omset yang bisa didapat? Hihihi. Omsetnya rata-rata per outlet 40-60 per bulan. Sekarang 764 outlet di seluruh Indonesia. Wow, cuannya nggak main-main kan bos? Hanya dari berjualan es teh aja nih, bisa ngumpulin omset segitu besar. Eits, ini jelas nggak instan ya. Ada lika-liku dan tantangan yang harus dilalui hingga bisa menikmati hasilnya hingga saat ini.
Di 2018 mulailah ST Indonesia ini ketemu dengan suami saya, Mas Danu Sopwan. Kemudian datangnya Mas Danu ya alhamdulillah membawa dampak yang positif di situ, lebih ke marketingnya ya, marketing, branding gitu. Kemudian melakukan banyak kolaborasi sama teman-teman influencer, teman-teman artis, dan akhirnya pada 2020 itu yang tadinya outletnya cuma 3 bertambah 19, kemudian bisa menjadi 200 outlet. Yang namanya kesuksesan memang butuh proses. Dan ingat, harus punya strategi yang tepat seperti yang dilakukan Kak Janet. Dan kemudian di 2021 pertengahan kita kolaborasi juga dengan beberapa artis-artis yang memang luar biasa lah dampaknya. Ada Nagita Slavina juga yang itu tuh dari yang 450 outlet jadi 1000 outlet, Masya Allah gitu. Momen Ramadan juga dimanfaatkan Kak Janet bersama timnya untuk berbagi rezeki kepada sesama nih bos. Oke bos, hari ini kita lagi bagi-bagi ST Indonesia buat bukaan. Bapak hati-hati di jalan Pak. Seru banget ya setiap orang bisa menikmati kenikmatan segaran ST Indonesia. Wah, menjadi seorang pebisnis jelas tidak hanya soal meraih keuntungan, tapi juga keberkahan. Dan berbagi ke sesama jadi jalan untuk meraih keberkahan usaha bos. Janet ngerasa ya untuk ilmu Janet sendiri selain kesiapan mental Janet persiapkan untuk jadi seorang womanpreneur, siap menerima itu mau itu cuan ataupun misalnya kita harus ada rugi, itu udah jadi konsekuensi yang biasa di dunia bisnis, harus siap menerima resiko itu. Tapi di mana Janet berpikir bahwa untung dan rugi ini bukan salah satu yang prioritas, tapi bagaimana kita caranya bisa bertumbuh di sini. Kita bisa bikin nge-add value suatu produk. Itu tuh menurut Janet udah lebih dari sekedar profit. Ketika produk kita bisa dikenal banyak orang. Wah, kita jadi banyak belajar dari seorang Jenita Janet. Meski sudah malang melintang di dunia entertain, tapi tetap membuka diri untuk belajar berbisnis. Yang jelas penuh persaingan dan tantangan. Nah bos, kesuksesan itu bukan hanya tentang hasil akhir, tapi tentang bagaimana kita bersama-sama berjuang, sama-sama berjalan, dan bagaimana caranya kita sama-sama bertumbuh. Dan bagaimana caranya juga kita bisa bangkit dari jatuh. Oke, kalau gitu yang penting, cuan bos. Bos-bos, bisnis hampers Ramadan lagi menikmati manisnya cuan nih. Dan hampers yang nggak biasa jelas akan lebih dilirik konsumen. Seperti hampers puding hias yang unik banget ini. Mengusung tema Ramadan, puding dihias dengan ornamen khas bulan suci. Berkat puding super cantik buatannya, Mona Sutrisna panen cuan di awal bulan Ramadan ini loh. Halo bos, aku dengan Mona dari Suci Dessert. Sekarang kita lagi memasuki tema Ramadan. Penasaran nih hampers-hampers Ramadannya seperti apa? Stay tune at Cuan Bos. Sepuluh hari Ramadan telah terlewati. Pesanan hampers puding masih terus berdatangan. Dan puncaknya menjelang Hari Raya Idul Fitri. Puding itu menurut saya sesuatu dessert yang hampir semua orang bisa makan. Kalau misalnya puding kita hias pun itu juga bisa menjadi sebagai pengganti untuk kue ulang tahun. Atau kalau untuk yang event di Ramadan ini ya untuk dijadikan hampers Ramadan. Jadi nggak cuman rasa saja ya gitu kalau misalnya memang untuk puding. Tapi kita juga memberikan makna dari puding itu sendiri. Tuh bos, kuncinya buat Mona adalah memberikan makna dari produk bisnisnya ini. Cara ini bisa banget loh ditiru calon pelaku usaha apapun produknya. Dengan menghias pudingnya sesuai momen, Mona bisa bersaing dengan kompetitor. Produk bisnisnya boleh sama-sama puding, tapi puding buatan Mona punya tampilan yang gak ditemukan di tempat lain. Di Ramadan tahun ini, Mona mengusung hampers puding hias dengan perpaduan warna hijau dan gold.
Untuk pudingnya sendiri, ada beragam pilihan rasa dan warna, dari vanila, kelapa, hingga coklat. Lengkap dengan fla vanilanya, bos. Nah, yang menarik, ornamen yang ditata di sekeliling dan bagian atas puding. Untuk bulan Ramadan ini pudingnya kan macam-macam nih hiasannya, mulai dari yang tema-tema Ka'bah masjid atau menggunakan boneka-boneka onta. Nah, dan semua model itu tuh pudingnya bisa ganti rasa. Jadi nggak cuman rasa coklat model ini, rasa kelapa model ini, tapi semua bisa di mix and match. Sebagai produk bisnis, membuat puding bisa dibilang simpel ya, bos. Masak agar-agar, susu, gula, dan bahan lain. Takaran semua bahan harus pas, bos, biar menghasilkan tekstur puding yang tidak terlalu lembut ataupun keras dan tidak mudah berair. Untuk step-stepnya dari memasak puding sampai dia mendidih itu diperlukan waktu sekitar 2 jam sampai 4 jam untuk dia jadi mengeras, set, dan siap dikirim. Tuh, bos, hanya dalam waktu 4 jam puding bisa langsung dikirim. Simple tapi cuan, bos. Oh iya, Bos Mona, ada trik khusus nggak sih supaya puding tetap aman sampai di tangan konsumen? Kalau untuk hiasan-hiasannya itu sendiri kita tentu udah harus pikirkan ya bagaimana caranya kita sampaikan puding hampers ini ke customer sesuai dengan bentuk awal. Jadi hiasan itu kita tambahkan dengan aksesoris yang lain untuk penyangga di dalam puding biar tidak goyang, biar kuat itu dalam pengiriman. Untuk harganya rentang ratusan ribu rupiah, tergantung model dan ukurannya, bos. 15 tahun bukan waktu yang sebentar untuk membangun bisnis puding hias. Pelanggan setia yang repeat order jelas sudah Mona miliki. Tapi, Doi tetap terus lakukan berbagai cara buat selalu eksis dengan gaet customer baru. Mona nggak bosan buat keluarkan desain baru untuk mengemas pudingnya. Kalau dari kita tetap harus memberikan servis yang baik ke customer yang sering pesan, yang repeat order. Terus juga desain-desain juga kreativitas kita harus kita keluarkan yang lebih ya gitu. Jadi berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Biar customer tuh nggak bosen gitu. Ada sesuatu yang baru, inovasi yang baru dari produk kita. Kalau untuk Ramadan biasa sehari kita bisa sampai 100 pengiriman, ya mungkin 100 lebih ya gitu. Sehari total mungkin sebulan kita bisa jual hampir 1000 pack sih. Tuh, bos, kalau di setiap bulan Ramadan, Doi bisa jual 1000 puding hias, dikalikan 100 ribu rupiah. Omsetnya tembus 100 juta. Mantap, bosku. Nah, bos, saya punya tips. Kita ini harus benar-benar mengutamakan kualitas dalam produk. Terus juga servis ke customer juga harus penting, tepat waktu, dan juga kita harus punya tim yang solid. Yang penting, cuan, bos! Bos-bos, di bulan Ramadan, resto All You Can Eat banyak dilirik untuk tempat berbuka puasa bersama. Fandiko, pedangdut jebolan pencarian bakat dan yang pernah dekat dengan Ria Ricis ini pun mengecap gurihnya cuan di bulan Ramadan. Yap, Doi memang sedang mengambil peluang cuan bersama sang sahabat Faruk dengan buka restoran All You Can Eat, bos. Halo bos, Terima kasih udah datang di Sasuki dan Barbecue, di mana tempat all you can eat, makan sepuasnya. Betul banget. Bisa barbekyuan kan ya? Barbecue dan Suki, rebusan juga. Walaupun harganya affordable, tapi Affordable. rasanya luar biasa Luar enak. biasa Dan enak. banyak banget yang udah balik ke sini udah berapa kali, padahal ini baru buka sih. betul banget. Jadi harus coba dan harus mampir ke Sasuki Barbecue. Penasaran? Serunya seperti apa? Tetap di Cuan Bos! Saat nyemplung ke dunia usaha, bukan lagi mikirin diri sendiri ya, bos. Cuan yang didapat lagi-lagi buat kepentingan banyak orang, alias para karyawan yang bergantung nasibnya sama sang owner. Cari peluang cuan lewat bisnis dilakukan Fandiko secara otodidak loh, bos. Berawal dari bisnis fashion yang gagal, Fandiko nggak nyerah. Doi kembali cari cuan lewat bisnis, kali ini di bidang kuliner.
Pengalaman pahit sebelumnya jelas bikin Doi jadi lebih matang soal perencanaan. Udah memulai kan 4 restoran sama seperti ini, Mas. Tipikal. Cuman kita upgrade, kita perbaiki. Dan kita sangat percaya diri karena dulu pun banyak pelanggan-pelanggan kita tuh yang mencari gitu, Mas. Karena Covid mau nggak mau kita disuruh tutup dan mereka terus bertanya, mana restoran kita, mana restoran kita. Jadi kita cukup pede, apalagi dengan sekarang kita upgrade dari segi menu utamanya, menu pendampingnya, sampai ke dessertnya yang rasanya di All You Can Eat Affordable lain belum ada, Mas. Berlokasi di Karangtengah, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, konsep restoran Sasuki dan Barbecue ini mengusung All You Can Eat alias AIC. Konsumen bisa mengambil makanan sepuasnya dengan sekali bayar. Di bisnis ini, jelas pilihan makanan yang ditawarkan jadi daya tarik. Dari daging sapi, seafood, sayuran, hingga pilihan kuahnya. Mau pedas kuah tom yum atau yang gurih seperti kuah kaldu sapi. Dor, karena pilihan dagingnya kita banyak banget, makanya kita selalu cari pembeda biar kita jadi unik dibanding kompetitor lainnya. Dan ada ini masih menarik nih. Di All You Can Eat seperti makanan-makanan barbecue, sabu-sabu, suki, itu jarang banget, Mas, ada yang namanya pempek. Dan ini cukup banyak menarik orang-orang. Dan pempeknya langsung dari Palembang. Yap, pembeda penting di bisnis ini supaya bisa bersaing dengan kompetitor. Makanya, Fandiko dan sahabatnya ini berani menghadirkan pilihan jenis daging. Sampai 30 jenis banyaknya, bos. Sebenarnya di Sasuki ini ada 3 kekuatan menu dan menu makanan, Mas. Di menu makanan utamanya, kita variasi dagingnya dengan sausnya itu ada sekitar 30-an. Terus kedua, untuk di side dish menu pelengkap, seperti contohnya pempek ini, Mas, banyak dicari orang. Dimana di All You Can Eat lainnya sejenis itu nggak ada sejauh ini. Yang ketiga, di dessert juga kita bisa dibilang kita punya dessert yang menarik yang banyak orang suka. Seperti juga es krim ketan durian, ketan vanila. Bisa yang satu orang, Mas, makan puding karamel, padahal itu makanan pendukung. Itu bisa sampai ada yang 10, 13 mangkok seperti ini ada juga. Jadi kita ngerasa, wah pede banget nih dengan apa yang kita tampilkan, menu utama, menu pendamping, ataupun dessert kita. Selain jenis daging yang beragam, side dish-nya pun komplit banget. Selain sushi dan topoki, ada juga pempek loh. Sang owner yang asli orang Palembang membuat makanan khas berbahan ikan ini jadi pelengkap dessert di restonya ini, bos. Dan langsung didatangkan dari daerah asalnya. Di bisnis F&B, makanan nomor 1 yang harus kita perhatiin itu inventory-nya, Mas. Stok di dapur, di kitchen, jangan sampai ini spoil, rusak. Jadi daily itu benar-benar kita harus menghadirkan bahan-bahan yang lebih fresh. Misalnya dengan cara kita bisa minta supplier setiap hari kirim, mana yang bisa setiap hari, mana yang 2 hari sekali. Biar nggak terlalu banyak yang spoil, Mas. Itu kunci pertama. Terus kedua juga kita bikin SOP, Mas. Di pekerja, gimana supaya pekerja ini lebih efisien bekerjanya, lebih efektif, dalam juga masak, dalam juga melayani, itu juga berpengaruh sekali sih, Mas. Tuh bos, di bisnis ini kesegaran produk jadi poin penting. Fandiko dan Faruk mendatangkan bahan baku yang fresh setiap hari. Selain fresh, kualitas premium pun dipilih untuk menjaga cita rasa makanan. Kita setiap hari itu memang ada pasar lokal, Mas, dan supplier juga yang setiap hari kirim. Terutama sayur itu harus daily. Betul. Untuk yang daging memang kita pilihkan daging-daging yang berkualitas. Ini daging beef, bukan daging kerbau, Mas, dan ini daging Australia dan ataupun yang selevel gitu. Dalam pengelolaan bisnis, AIC bukan sekedar menawarkan makanan dalam jumlah banyak. Pelaku usaha juga dituntut bisa kelola persediaan bahan baku biar efisien dan gak terjadi pemborosan. Efisiensi di dapur, jangan terlalu banyak yang spoil. Kedua juga misalnya daging ini, Mas, bentuknya kan datangnya itu seperti bongkahan-bongkahan dalam bentuk yang 20 kilo lebih. Itu bagaimana dia untuk istilahnya trimmingannya supaya nggak terlalu boros. Jadi dagingnya pun yang disajikan itu benar-benar nggak banyak kebuang seperti itu, Mas. Itu contoh-contoh yang kita terapkan di SOP. Paling simpel juga hal kecil, minuman misalnya, Mas. Kapan terakhir jam dilihat, misalnya udah malam nggak boleh buat terlalu banyak biar nanti nggak kesisa. Karena kalau kesisa kan itu nggak bisa disajikan buat besok. Buat pemasaran, sosial media jadi wadah paling pas nih bagi artis buat ajang promosi.
Rajin membuat konten, jelas bakal mendatangkan influencer. Kepoin usaha mereka dan kasih ulasan yang positif. Dijamin diserbu customer. Bos, selama Ramadan, Fandiko udah menyiapkan berbagai macam promo demi bisa menggait banyak customer. Doi juga menyesuaikan jam buka resto dari jam 4 sore hingga 11 malam. Siap-siap deh bos, kebanjiran customer yang pengen bukber di resto all you can eat. Ada sekitar di weekend itu biasanya 400 orang lebih. 400 orang lebih. Terus kalau misalnya harganya itu termurah kita 139.000 plus, netnya itu sekitar 150 ribuan mas. Dan alhamdulillah sih sekarang dengan harga segitu pun masih banyak yang mau datang, masih banyak yang orang suka balik lagi. Dan yang paling penting buat kita sendiri juga cuan sih mas. Cuan yang didapat pun bisa dihitung tuh bos, puluhan juta sehari sih pasti didapat. Kalau begini sih, rela-rela aja ya meninggalkan dunia hiburan demi raup cuan yang lebih besar. Gimana Kak masakannya hari ini? Enak. Enak. Wah, terima kasih banyak ya udah mampir. Nah, Bos, gimana? Tertarik gak di dunia bisnis F&B restoran? Nah, ini tipsnya. Apa tipsnya, Ruk? Tipsnya minimal ada 3. Pertama, cari pembeda dengan bisnis lainnya walaupun sekecil apapun. Betul. Yang kedua, terus berusaha konsisten. Walaupun naik turun bisnis biasa, pokoknya kita kerja keras terus. Yang ketiga yang terpenting, kita harus tobat. Betul, pembeli itu, tamu itu adalah raja. Jadi kita harus mau mengakui kekurangan dan terus Betul. Itu sih menurut kita. Dan yang terpenting, harus Cuan, Bos! Bos-bos, di bulan Ramadan ini bukan cuma bisnis makanan dan kebutuhan ibadah saja yang omsetnya naik berkali-kali lipat. Benda yang satu ini pun bikin pelaku usahanya panen cuan hingga miliaran bos. Kaos kaki untuk muslimah ini hadir dengan pilihan warna hingga corak. Bisa dipakai ke sekolah, bekerja, hingga melengkapi busana syar'i bos. Halo bos, aku Lilik, aku owner dari Pusat Kaos Kaki Muslimah. Siapa sangka barang kecil yang sering hilang setelah dicuci ternyata bisa menghasilkan cuan yang luar biasa. Hari ini aku akan mengajak kalian melihat bagaimana proses perkembangan kaos kaki bisa dikirim ke seluruh Indonesia dan luar negeri. Penasaran? Tetap di Cuan Bos! Bos, seperti ini cara produksi kaos kakinya. Dari benang masuk ke mesin rajut, keluar setengah jadi, lalu masuk ke proses obras dan finishing. Setelah lolos quality control, baru siap dijual ke pasar. Inilah bisnis manufaktur skala rumahan. Produksi sendiri, jual sendiri bos. Untuk motif atau polosan itu kita riset pasar dulu dan kita mendengarkan ya customer itu sukanya maunya seperti apa gitu kan. Kadang ada yang motifnya begini dan kita memenuhi permintaan mereka dan itu merupakan strategi pasar ya supaya mereka itu betah di toko kita dan tidak mau melirik ke toko lain. Segmen utama kita sebenarnya untuk semua kalangan ya, baik itu pelajar, ibu rumah tangga, bahkan ke ini ya merambah semua gitu. Bos, di produk sehari-hari seperti kaos kaki, persaingan paling keras ada di kualitas dan daya tahan. Pembeli grosir tidak mau barang mudah rusak, karena sekali komplain bisa kehilangan reseller. Maka, investasi di bahan menjadi kunci supaya ordernya terus berulang. Barang yang kita gunakan itu bahan nilon spandek ya. Kalau di pasaran mungkin bisa dicek ya. Ada yang bahan polyester gitu, ada bahan PE dan kita lebih fokus ke bahan nilon spandek yang harganya mungkin agak sedikit mahal, tapi untuk kualitasnya memang lebih bagus ya, lebih elastis dan lebih tahan lama. Bermain di lini bisnis grosir, ada banyak strategi yang dilakukan buat panen cuan. Nah, kalau buat Bos Lili, gimana nih? Kita itu bermain volume ya. Sebenarnya margin kita itu ambilnya sedikit. Tapi dari margin yang tipis itu, pengambilan grosir itu banyak. Bisa dikalikan, misalkan untung 1.000 dikalikan dengan 100 lusis kan cuannya besar.
Untung tipis, tapi perputaran cepat ini namanya bos. Semakin besar jumlah pembelian, semakin besar total laba yang terkumpul. Model seperti ini jelas butuh produk yang stabil dan pasar yang luas bos. Dan salah satu cara untuk gayat pasar yang lebih luas dengan membuka layanan custom. Di tempat kita itu menerima custom ya, jadi ada 2 sistem custom. Yang pertama itu custom packagingnya, yang kedua itu custom di kaos kaki rajutnya. Tergantung permintaannya, kita hanya mengikuti. Nah, kalau soal harga, gimana nih Bos Lili? Untuk harga itu start from dari 45.000 dan paling mahal itu kita 95.000. Bos, di bisnis seperti ini, Ramadan jelas momentum buat panen cuan. Kaos kaki jadi pelengkap wajib bagi muslimah. Permintaan pun naik drastis. Event Ramadan itu jelas ya, peningkatan permintaan kaos kaki itu 100 kali lipat bertambah ya. Strategi kita udah jauh-jauh hari, kita siapkan bahan baku yang banyak dan produksinya ditingkatkan gitu. Jadi setelah Ramadan stok kita aman. Hari biasa, Lili bisa menjual 100 lusin per hari alias 1.200 pasang. Dengan rata-rata harga kaos kaki Rp70.000 per lusin, Lili bisa raup cuan sekitar 7 juta rupiah per hari bos. Dalam sebulan normal bisa nyentuh 200 juta rupiah lebih. Nah, sementara Ramadan permintaannya bisa melonjak berkali-kali lipat. Omset bulanannya bahkan bisa tembus miliaran rupiah bos. Alhamdulillahnya kita sudah merambah hampir seluruh Indonesia ya. Dari kita punya langganan tetap itu bahkan di Aceh, bahkan di Papua itu alhamdulillah setiap bulan selalu order, dan kita pernah gitu merambah sampai Malaysia, Singapura, Taiwan. Strateginya kita dari media sosial. Jadi kita kuatkan di personal brandingnya, entah itu di IG, Facebook atau TikTok. Bos, kunci dari skala usaha ini ada di distribusi. Lili membangun jaringan reseller di berbagai daerah. Media sosial, Doi jadikan tokoh utama. Unggah konten rutin, ditambah personal branding, bisnisnya sangat kuat. Ini bikin pembeli percaya buat transaksi tanpa harus datang langsung. Dari rumah produksi sederhana, pengiriman bisa menjangkau luar pulau, bahkan luar negeri. Yang terpenting itu adalah ikhtiar ya, kita berdoa supaya kita, dimudahkan, dan tujuan kita itu jualan bukan sekedar untuk mencari keuntungan, tapi juga membantu warga sekitar dan sebagai sarana juga untuk kita memfasilitasi muslimah untuk menutup auratnya dengan sempurna. Di balik angka dan omset yang no play-play, ada niat dan tujuan yang lebih besar dan mulia. Lili percaya usaha ini tumbuh bukan sekedar kejar laba, tapi juga untuk memberi manfaat. Dan ini Doi buktikan dengan membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang tinggal di sekitar rumah produksi kaos kakinya. Inilah cara bagi Lili untuk meraih berkah di bisnisnya bos. Nah bos, kaos kaki ini kita mau kirim ke reseller-reseller kita. Tips dari kami adalah yang pertama doa dan ikhtiar, yang kedua itu fokus dan konsisten, mau sepi atau rame kita selalu posting ya. Yang ketiga itu kita bisa memberdayakan warga sekitar. Yang terpenting adalah cuan bos.